himbauan untuk berbuat amal baik di 10 awal Dzulhijjah. Wa fadlihi, dan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Ada hari-hari istimewa, dan itu yang mengistimewakan Allah. Ashrul awakhir min Ramadan, 10 akhir Ramadan. Dan kita sudah berhasil sepertinya kalau Ramadan. Sepakat kita untuk mensukseskan amal ibadah di bulan Ramadan dengan iktikaf dan seterusnya. Akan tapi untuk yang 10 awal Dzulhijjah ini kayaknya belum budaya kita. Dan sepertinya kita harus segera membuat satu budaya di 10 awal Dzulhijjah. Dan 10 awal Dzulhijjah kita membuat kegiatan-kegiatan yang spesial. Karena Nabi mengkhususkan, menyebut dengan banyak riwayat. Sampai nanti ada perbandingan, mana lebih bagus antara 10 awal Dzulhijjah dan 10 akhir Ramadan. Mana yang lebih bagus antara 10 awal Dzulhijjah dan 10 akhir Ramadan. Selama ini orang berebut Ramadan. Maka para ulama menjelaskan, sesuai dengan hadis yang akan kita sebutkan ini nanti, bahwa 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Dan hanya kelebihan nanti di bulan Ramadan ada Lailatul Qadarnya saja. Kalau nggak ada Lailatul Qadarnya, maka 10 awal Dzulhijjah lebih bagus daripada 10 akhir Ramadan. Ini dijelaskan para ulama seperti itu. Sebagian tetap mengatakan bahwa 10 akhir Ramadan tetap lebih bagus. Tapi ini pendapat ulama dan dijelaskan sesuai dengan dohir hadis ini, bahwa 10 awal Dzulhijjah lebih bagus. Hanya permasalahannya belum banyak kesadaran bagi kita untuk menghidupkan hari-hari istimewa seperti ini. An Ibn Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Tidak ada hari-hari. Hari apa saja? Hari bulan Ramadan, setelah Ramadan, pokoknya enggak ada hari-hari. Al-amalu salih fiha, amal salih di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha agung. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, lebih daripada amal yang dilakukan di hari-hari ini. Apa itu? Yakni ayyamal ashri, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Sampai kalimat tidak ada amalan yang lebih bagus untuk dilakukan di hari-hari yang Allah berikan kepada kita melebihi daripada kebaikan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Ahabbu, lebih dicintai oleh Allah. Qalu ya Rasulullah, sahabat Nabi penasaran karena selama ini mendengar ada satu amalan yang pahalanya luar biasa, surga. Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan-amalan tadi. Qala walal jihadu fisabilillah, Nabi dengan jelas menyampaikan bahwa jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkannya kebaikan-kebaikan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ayo, mungkin tahun ini kita akan buat satu hal yang spesial. Pesantren-pesantren dan sebagainya. Momen ini, saat istimewa seperti kita di 10 akhir Ramadan berani mengadakan kegiatan-kegiatan yang khusus, maka kita harus mencoba. Di 10 awal Dzulhijjah kita membuat kegiatan yang khusus. Khususnya orang yang ada di Indonesia yang tidak sempat haji. Kalau yang sempat haji di sana punya kegiatan spesial sendiri, mau tidak mau. Mulai dari umroh dan lain sebagainya. Baik, kemudian illa rajulun, kecuali yang bisa menyamai, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi, yang dia keluar dengan dirinya sendiri, wa mali, dan hartanya. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan semua hartanya. Aku punya uang 100 juta, 500 juta, 1 miliar, aku bawa untuk jihad, dan ternyata habis ludesnya untuk jihad, sampai dia mati di medan laga, baru itu nyamai. Tumalam yarji min dzalika bi syai'. Tumalam yarji min dzalika bi syai'. Kemudian dia kembali tidak membawa apa-apa. Tidak nyawanya selamat, tidak hartanya ada yang selamat. Habis ludes.
Baru ini menyamai. Aduh, artinya 10 awal Dzulhijjah adalah satu hari yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita bisa beramal baik di dalamnya. Dan ini dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkannya. Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa akhrajahu Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan hadis fil Kabir bi isnadin jayyid dengan isnad yang bagus. Lafzi dengan lafaz a'dhamu indallah, bukan ahabbu. Ahabbu, ya betul, riwayat dari Nabi. Ada lagi riwayat a'dhamu, lebih agung. Jadi tidak ada hari agung yang agung untuk beribadah melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Wala ahabbu, tidak ada yang lebih dicintai ilallahi oleh Allah al-amal fihinna, di dalam melakukan kebaikan di hari-hari tersebut, min ayyamil asri, melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Ayo niatlah, semoga kita sampai umur kita kepada Dzulhijjah yang akan datang. Kemudian mari kita niat, semoga kita bisa menghidupkan awal Dzulhijjah dengan kebaikan dan bisa umroh, bisa haji dan seterusnya. Fa'aktsiru fihinna. Maka ini kalau sudah ada fa'aktsiru fihinna, maka ada himbauan dengan amalan yang spesial. Paling tidak nanti ayo kita buat satu program bagaimana ide cemerlang agar di 10 awal Dzulhijjah ini lisan kita mudah memperbanyak fihinna, di dalam 10 awal Dzulhijjah, minat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbir. Memperbanyak tasbih, subhanallah, wat tahmid walhamdulillah, tahlil wa la ilaha illallah, wat takbir akbar, Allah akbar. Itu. Dan mungkin kita tahu takbir selama ini kita kumandangkan di hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya kalau kita perhatikan mengandung 1, 2, 3, 4 ini. Akan tapi di dalam madhab kita Imam Syafi'i, bukan takbir itu yang dianjurkan untuk dikumandangkan. Ternyata di sana ada memang madhab yang mengatakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dimulai dari awal Dzulhijjah. Biar mendapatkan pahala ini. Akan tapi takbir yang Allahu Akbar, dalam petunjuk dari yang ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur mengatakan bahwasanya takbir Allahu Akbar bukan dari awal Dzulhijjah. Adapun yang disebutkan hadis Nabi ini adalah bukan zikir takbir Allahu Akbar, akan tapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya ayo kita nanti punya program berapa kali kita membaca zikir ini di bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah ini. Fa'aktsiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat tahlil wat takbir. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wa la ilaha illallah takbir, tahlil, Allahu akbar adalah takbir. Atau dicatat nanti supaya jadi amalan. Diperbanyak. Setelah jawab berdoa sambil masak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kemudian itu kan salah satu riwayat. Akan tapi karena riwayat sebelumnya juga umum, tidak kita batasi dengan amal itu. Amal yang lain, mau sedekah, lakukan, perbanyak sedekah, silaturahmi, lakukan silaturahmi. Sebab dalam riwayat sebutnya al-amalu sholeh fihinna, amal soleh secara umum. Kemudian faktiru diperintah baru lagi, memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Bisa jadi kita beriktikaf di masjid, melakukan banyak kebaikan, memulai pembangunan masjid, memulai bangunan pondok pesantren, memulai sedekah, memulai membantu saudara. Mungkin selama ini kita tidak kepikiran. Pas kita 10 awal Dzulhijjah saya mulai, bulan ini saya akan mulai bersedekah kepada bibi saya, pada paman saya. Mulailah dengan bermacam-macam kebaikan, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di awal Dzulhijjah. Maka di saat itulah ia telah melakukan satu amalan yang agung indallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin al-Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, afdalu indallahi, yang itu lebih utama di hadapan Allah. Semua keutamaan di hadapan Allah. Bukan di hadapan kita dan keluarga kita pengen nyantai di sana sini. Tidak, di hadapan Allah yang Maha Agung. Wal amal fihinna, dan tidak ada amal yang lebih bagus di hari-hari tersebut,
Ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min hadil ayyam, lebih daripada orang melakukan kebaikan di hari-hari ini, yaitu di hari 10 awal Dzulhijjah. Ayo benar-benar kita perhatikan, yakni minal ashri, maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Fa'aktiru fihinna, maka berbanyaklah engkau di bulan atau di awal 10 awal Dzulhijjah ini minat tahlil, baca la ilaha illallah, wa takbir, baca Allahu akbar, wa dzikrillah, dan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dengan bermacam-macam zikir. Wa inna siyama yaumin minha, dan puasa satu hari, siyama yaumin minha, puasa satu hari, ya'dilu, akan menyamai puasa satu, bisiyami sanatin, menyamai dengan puasa 1 tahun. Ini menunjukkan keutamaannya di 10 awal Dzulhijjah. Sehingga sebagian orang berpuasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ingat, di antara hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 10 itu, 10-nya sudah tidak boleh karena sudah hari raya. Maka yang paling istimewa adalah tanggal 9, hari Arafahnya. Nah, ini jadi jangan sampai puasa tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya malah enggak. Yang paling istimewa adalah tanggal 9-nya, sunnah yang sangat dikukuhkan. 10 awal Dzulhijjah. Tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 tidak boleh lagi berpuasa karena waktu hari nahar, nyembelih korban. Wal amalu fihinna, adapun kebaikan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah itu yudha'afu bi 700 dhi'fin, dilipat gandakan sampai 700. Allah Maha Pemurah, Maha Kasih kepada hambanya. Beramal sedikit ternyata pahalanya dilipat gandakan. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain lahu, menurut Imam Baihaqi riwayat bunyinya begitu, ma min amalin, tidak ada satu amal kebaikan azka, yang lebih bersih, yakni bersih itu suci, diterima indallahi, di hadapan Allah, tidak ada amalan yang lebih bersih di hadapan Allah, wala a'dhamu ajran, dan tidak ada yang lebih agung pahalanya, min khairin, daripada melebihi kebaikan, ya'maluhu fi ashril adha, yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih agung, lebih bersih untuk dilakukan, melebihi daripada amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Banyak riwayat tentang itu. Akan tapi ternyata banyak orang tidak peduli tentang hal ini, tidak menyadari pentingnya hal ini. Zada fi akhirih, ada tambahan di akhir hadisnya adalah fakana Sa'id bin Jubair, Sayyidina Sa'id bin Jubair, idza dakhala ayyamul ashri, idza dakhala ayyamul ashri, jika telah masuk bulan-bulan 10 awal Dzulhijjah, ada Sayyidina Sa'id bin Jubair, kalau beliau bertemu dengan 10 awal Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan, bersungguh-sungguh dalam beribadah, melakukan kebaikan bermacam-macam, pokoknya sholat malam ini semuanya, baca Quran ditingkatkan betul, sampai disifati kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'id. Sayyidina Sa'id bin Jubair adalah hatta ma yakadu yuktaru alaihi, sampai hampir seolah-olah itu tidak mampu untuk dilakukan. Artinya melakukan satu pekerjaan yang sangat berat, yang susah untuk dilakukan. Artinya pekerjaan yang luar biasa, seperti betul-betul berusaha sampai luar biasa. Ini bisa dibayangkan. Suruh mencari orang yang paling banyak, berapa kuat musolat? 10, 100, lebih dari itu. Artinya sampai kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair adalah kebaikan yang sangat banyak, sampai akalnya nyambung. Kok bisa ya? Kok mampu ya? Seperti itu. Hatta ma yakadu yugdaru alaihi. Aku kata Ibnu Hajar al-Haytham al-Asqalani, wa akhraja hadhihi riwayat aidan Abu Awanah fi sahihi wa Darimi. Kata beliau, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Awanah fi sahihi dan Imam Darimi. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang keutamaan Arafah. At-tarfi bil wukuf bi Arafata. Keutamaan wukuf di Arafah, di hari Arafah. Wal Musdalifati, dan keutamaan at-tarfi bil wukuf bi Arafata wal Musdalifati, wukuf di Musdalifah, maksudnya berdiam nanti. Ada keutamaan at-targhib fil wukuf bi Arafata. Kemudian nanti nginep di Musdalifah.
Wa fadli yaumi Arafah, dan keutamaan hari Arafah. Hari Arafah hari istimewa. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari. Berhayalah Anda seolah-olah Anda di tengah-tengah jamaah haji deh. Di Arafah sana. Ma min ayyamin indallahi, tidak ada hari-hari yang di hadapan Allah itu afdal, lebih agung, min asri Dzulhijjah, melebihi dari 10 awal Dzulhijjah, seperti yang disebutkan al-hadis. Wa fihi, di riwayat ini ada tambahnya, wa ma min yaumin, dan tidak ada hari, afdal indallahi, lebih utama di hadapan Allah, min yaumi Arafah, melebihi dari Arafah. Artinya di antara hari-hari istimewa di 10 awal Dzulhijjah, ada istimewa di atas istimewa, super istimewa, yaitu hari Arafah. Yang zilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah turun ila sama'id dunya, ke langit paling bawah dunia. Sama'id dunya, turunnya Allah jangan diturun fisiknya. Nah, Allah tidak memerlukan tempat, akan tapi Allah mengutus malaikat-malaikatnya. Atau yang turun adalah Allah menurunkan rahmatnya. Atau Allah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menyeru. Allah menyampaikan kepada malaikatnya untuk menyampaikan kepada ahli langit tentang ahli dunia yang lagi wukuf di Arafah. Jadi malaikat-malaikat Allah mengumandangkan kepada ahli langit, hei ahli langit, di sini ada hamba-hamba Allah yang lagi wukuf di Arafah. Dan Allah yang menyuruh, yang isinya Allah menyuruh kepada malaikat-malaikat untuk membanggakan ahli bumi di hadapan ahli langit. Yubahiyya bi ahlil ardi ahlas sama'i, agar membanggakan, menyebutkan keistimewaan ahli bumi di hadapan ahli langit. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, unduru ila ibadi. Tentunya ini disampaikan malaikat, Allah menyuruh mereka untuk melihat ila ibadi, kepada hamba-hambaku nih. Lihatlah hamba-hambaku, ja'uni syu'than ghubra. Mereka datang dalam keadaan rambut terurai, rambut berantakan, ghubron, badan penuh debu. Enggak sempat membersihkan diri, enggak sempat merapikan diri karena sibuk kepada Allah. Dhahina, mereka dhahina, membebaskan dirinya dari baju-baju kemewahan. Jadi pakai baju-baju yang baju ihram, menampakkan bagian badannya karena terik matahari. Jauh min kulli fajjan amikin, datangnya dari bermacam-macam tempat yang jauh, dari bermacam-macam. Yarjuna rahmati, mengharap rahmatku. Semua datang mendapat rahmat Allah. Walam yaru adzabi, sementara mereka belum pernah merasakan seksaku di neraka, tapi sudah takut dia seperti orang yang pernah merasakan kekuatan iman. Sehingga memang waktu menangis di sana, waktu mengadu kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dianjurkan di Arafah dan di saat wukuf untuk merenungi kesalahan-kesalahannya. Tentunya harus kita rinci kesalahan kepada Allah, satu, kesalahan kepada orang tua yang kedua, kesalahan kepada pasangan ketiga, harus dengan renungan yang dalam. Dan itu yang selalu kami hadirkan bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan istilah manasik batin. Bagaimana hati kita ikut beribadah, bukan sekedar jasad kita, yang memang kebetulan ibadah haji dan umrah itu ibadah badan. Kalaupun kita tidak mengucapkan bacaan apapun tetap sah. Kita niat ihram pun dengan hati. Cukup. Di dalam kita niat. Habis itu nggak usah ngomong tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, nggak pakai bacaan, sah. Sebab memang ibadah badan ini. Berbeda dengan sholat. Kalau kita tidak baca Fatihah nggak sah sholat kita. Dan seterusnya. Kemudian falam yura yaumun aktsaru atikan, sehingga tidak ditemukan hari-hari yang lebih banyak ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah minan nari, dari api neraka, min yaumi Arafah, melebihi hari Arafah. Jadi hari Arafah, di hari Arafah Allah membebaskan banyak dari hamba-hambanya dari api neraka, termasuk ahli Arafah itu sendiri. Tapi diriwayatkan itu ahli Arafah. Bagaimana yang di luar Arafah? Allah Maha Kasih, Allah anjurkan bagi yang tidak ikut wukuf di Arafah nanti untuk puasa Arafah
dan puasa di hari Arafah alias tanggal 9 Dzulhijjah, maka itu menjadi sebab dihapus dosa-dosanya. Allah Maha Kasih, kan begitu. Wa fi riwayat Ibnu Huzaimah, riwayat dari Ibnu Huzaimah wal Baihaqi ba'da qali, setelah firman Allah, amik, setelah sabda Nabi amikin, kan ada Nabi menyebutkan kulli fajjin amikin, usyitukum anni qad ghafartu, Allah berfirman, usyitukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksikan, aku tunjukkan kepada kalian semua, hei hamba-hambaku, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuninya. Yang perlu kita pahami adalah makna pengampunan di sini, bahwa itu diampuni. Sampai nanti kalau kita perpanjang, atau kita perluas lagi, kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dihapus dosanya, dosa kepada Allah, bahkan dikatakan sebagian ulama bahkan termasuk dosa kepada sesama manusia. Maka jangan takut mati di masjid di waktu melakukan umrah, melakukan haji. Tidak bisa minta haji, minta mati pun nggak bisa kalau belum waktunya mati. Fataqulu malaikatu, kemudian malaikat ada yang bertanya ini. Malaikat bertanya. Di saat Allah berfirman, aku ampuni mereka, malaikat bertanya, fulanun murahhaqa, fulanan murahhaqa, wa fulanan kada. Ada orang, ya Allah, ada orang yang kerjaannya maksiat banyak. Allah. Maksiat banyak. Maka di sini perlu kita menata hati jika ada seorang hamba, biarpun di masa lalunya kelam dengan bermacam-macam keonaran, kemaksiatan, dosa, kalau ternyata dia dipilih oleh Allah, diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka ketahuilah bisa jadi karena Allah ingin mengampuni dia dengan cara ini. Ini diampuni oleh Allah sebesar apapun asalkan tidak menyekutukan Allah. Kalau yaqulullah azza wa jalla, Allah menjawab di saat dikatakan, ya Allah, ada hamba yang banyak dosa lalu ikut hadir di sini, bagaimana nih? Allah menjawab, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Mengampuni mereka. Qauluhu dhahina, makna dhahina itu adalah bidhaddin mu'jamatin, dengan dhad yang bertitik, wa muhmalatin khafifatin. Dhahina, kemudian setelah itu ha, tidak pakai titik, bukan kha. Dhahina enggak pakai tasydid. Dhahina jam'u dhahin ay barizin lisyamsi ghair mustatirin, menampakkan badannya ke langit tanpa pembatas, enggak ada tenda, enggak ada penutup, karena di kolong langit kalau siang kena terik matahari. Wal murahhaq alladhi yakhshal maharima wa yartakibul mafasida, mereka yang tenggelam dalam keharuman-haruman dan banyak melakukan dosa-dosa. Ini orang-orang semacam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sadari adalah kemahakuasaan Allah yang maha kasih, maha pengampun kepada hamba-hambanya. Tinggal bagaimana kita dengan Allah. Kalau kita sudah tahu Allah maha pemurah, kenapa kita tidak bergegas minta kepada Allah? Allah maha pengampun, kenapa kita menunda-nunda tobat, nunggu berlarut-larut dosa sampai keburu dicabut nyawa dalam keadaan belum bertobat, maka siksa akan ditemui di alam barzah sebagai muqaddimah hingga nanti di neraka. Maka siapapun saat ini, ayo, Allah maha pengasih, Allah maha murah, Allah maha tahu, Allah maha kuasa. Tinggal bagaimana kita menghadapi diri kita yang kadang suka membangkang, padahal tahu Allah maha pemurah. Tobat pun susah, melakukan kesalahan sadar dia, sehingga dengan kesadarannya pun tidak bergegas menuju pengampunan Allah. Itulah keras kepala. Ayo kita bergegas. Kalau ada yang salah langsung mengadu kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah maha tahu, Allah maha kuasa, dan Allah maha kasih, dan Allah maha pengampun. Wallahu a'lam bissawab.